Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Memang kadang-kadang apa namanya ini sering bertemu, sering berkumpul. Bagi kami ini kan orang-orang yang terkadang Bukan guru yang tahu. Makanya tadi dikatakan Bu Yaspi, guru tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga. Apalagi judulnya irsyad. Irsyad itu apa? Mursyid. Ngasih petunjuk. Membimbing. Membimbing. Ente pernah jadi dosen kan? Maksudnya jadi mahasiswa maksudnya. Pernah ya? Ada dosen pembimbing kan? Ada ya? Kerjanya ngapain? Jadi ada sebuah majelis, ada seseorang yang datang ke sebuah majelis gurunya. Dia pengen ngaji sebenarnya sama guru itu, tapi sejak dia ngaji sampai berbulan-bulan setelah itu, apa yang dikurikulumkan oleh mursyid kita, oleh guru kita, itu adalah arah petunjuk atau kurikulum. Itu kan bagian dari hidayah, bagian dari hidayah. Itu ihdina itu, hidayahnya itu harus diistiqomahkan. kita udah ngopi lagi kayaknya. Ini namanya teh telur udah. Oh, bukan ngopi ya? Ini teh telur, tapi di program Ngopi. Ngobrolin para sufi. Berarti antara minuman hari ini dengan tema konten ini nggak mutawakah ya Bu Yona? Mutawakah istilahnya. Itu mutawakah dari berapa itu? 410. Nggak mutawakah itu. Kontennya ngopi. Bab naat. Ya kan? Minumnya teh telur. Iya benar nggak mutawakahnya? ya mutabakoh. Apa obrolan kita nih Bu ya? Gimana Bu Yona? Sehat ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Memang kadang-kadang apa namanya ini sering bertemu, sering berkumpul. Bagi kami ini kan orang-orang yang terkadang jauh dari sumber, atau boleh dibilang kering terhadap telaga-telaga kearifan, embun penyejuk gitu. Seperti suasana malam ini ya kan, ada embun yang turun ke bumi, semakin sejuk, semakin damai gitu. Makanya hal seperti ini barangkali sangat bermanfaat. Kita ngobrol santai tapi isinya, muatannya tetap dapat. Insyaallah. Gimana Bu Aldo, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan maaf ya Bu Yona, izin ya. Ya, saya juga magang. Bu ya, Ustaz. Mohon izin Bu ya, magang di program. Agak sama Bu ya. Sama. Kita karena perintah direktur programnya ini, kita suruh maju ya, mau nggak mau maju. Meskipun terkadang kita nggak paham kan dengan ini kan. Sementara wajah kita ini muncul di konten yang satu lagi. Kan begitu. Apa tuh kontennya? Jangan sebut nama lah. Jangan sebut nama kasaf Jangan gitu. nggak enak kalau disebut kasaf ya. Nah, itu. Jangan sebut nama gitu. Jadi kemarin itu kan Buya telah memunculkan bahwa di antara bukan pemikiran kali yang lebih pas, keemasan atau warisan yang disampaikan oleh Syekh Qadir itu tentang talqin zikir, kemudian talqin taubat, kemudian juga menolkan diri, memfakirkan diri, kemudian menghinakan diri. Nah, kalau Buya kan kemarin mengistilahkan bahwa untuk menghadap atau untuk sampai kepada Allah itu ada jalan tol. Ya. Nah, jalan tol itu ada dua, menghinakan diri, kemudian memfakirkan diri. Nah, kemarin kan baru sampai di situ ya. Nah, barangkali supaya maaf Biauna ya, dalam bahasa Minang itu supaya kita sampai ke gunjainya
Wah, Kunci. gitu kan, sampai ke dalam-dalamannya. Nah, barangkali apa kira-kira yang Syekh Qadir wariskan kepada kita ini tentang dunia tariqah ini? Pertanyaan yang mendalam nih. Ada orang filsafat yang nanya kan. Dia nanya sampai ke gunjai. Jadi gunjai itu dalam Minangkabau artinya sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Sampai ke semua seluk-beluknya lah. Tentu kalau kita membincangkan, masih lanjut membincangkan Syekh Qadir itu sebetulnya tidak usai juga perbincangannya. Sebagaimana tak usainya orang berbicara tentang thariqah Qadiriyah. Tentu kalau kita mau membincangkan beliau secara spesifik, tentu baca kitabnya. Ya. Kita aja ngajarin kitabnya baru mau dua kitab itu udah 2 tahun lebih. Udah mau ke 3 tahun malah. Artinya banyak sekali ya. Kalau kita membicarakan beliau. Kalau tadi Buya Mursal mencoba membincangkan bahwa apa hal lagi yang kita bincangkan tentang beliau? Banyak. Kemarin itu kita baru bincangkan sedikit saja, itu baru bab muqaddimah sebetulnya. Dan muqaddimah fil muqaddimah. Sangat sedikit sekali kita membincangkan. Arim. Nah, ya kira-kira begitulah kita membincangkan. Nah, kemarin kita berada pada tatanan bahwa kata beliau itu taubat mesti dibimbing lalu ditalkin. Ya, talkin taubat dan talkin zikir kan itu yang kita sebut kemarin. Lalu di samping itu semua jalan menuju Allah itu musdahim, macet. Yang tidak macet itu cuma 2 jalur kata beliau itu. Fidzilli wal iftiqar. Jalan kehinaan dan jalan memfakirkan diri. Nah, ini yang beliau tekankan kepada kita. Nah, untuk meraih jalan fidzilli wal iftiqar ini salah satunya itu thariqah Qadiriyah yang beliau ajarkan itu orientasinya apa? Dia menolakkan diri itu dan menghinakan diri di hadapan Allah itu. Nah, makanya beliau ajarkan kalau kita merujuk misalnya ke kitab Sil Asrar, beliau kan mengalamkan ketika membahas Kita sekarang taubat dan talqin. mau Kemudian dicek melazimkan dzikir la ilaha illallah. Itu awalannya, pertama. Setelah itu melazimkan la ilaha illallah, lalu nanti itu dia akan nembus kolbu. Nah, masuk dalam zikir kolbu. Maka beliau mengatakan di kesempatan yang lain, sebutlah nama Allah dalam kolbumu sampai kolbumu itu bercahaya atau terbit nur di dalamnya. Nah, ini kalau kita mau masuk ke dalam. kartu kuning Tentu kalau hal yang pernah kita bincangkan misalnya dari kajian-kajian kita tentang kitab beliau, dari beberapa episode yang sudah ada itu, kan kita sempat membuat seperti lingkaran gitu ya. Ada qalibiyah, ada qalbu, ada fuad, ada lub, dan seterusnya. Nah, sejatinya Syekh Qadir itu dia mencoba bagaimana setiap hamba itu melewatin tambah kuah. fase-fase yang tadi kita sebut. Supaya dia bisa masuk ke dalam ranah qalbiyah, maka qalbiyahnya mesti dibentuk dulu. Qalbiyah itu mesti dibuka dengan zikir la ilaha illallah yang tadi disebut. Tapi zikir la ilaha illallah yang membuka qalbiyah itu adalah zikir yang ditalkin. Tapi sebelum zikir itu ditalkin, taubatnya juga dibimbing dulu. Itu yang tadi dimaksud. Nah, jadi itu baru mulai masuknya ke dalam bincang Syekh Qadir itu. Makanya zikir la ilaha illallah itu jadi wirid bagi thariqah Qadiriyah. Dan bahkan bukan aja bagi thariqah Qadiriyah, semua thariqah rata-rata mengamalkan itu ya Bu Yunal ya. Nah, jadi baca la ilaha illallah di Qadiriyah itu amalan yang mesti dibaca ketika zikir jahar. Wajib berarti. Ya, kalau kita sebut begitu ya sampai begitu. Bahkan minimal itu harus dibaca setiap hari itu la ilaha illallah itu 100. Minimal. Istighfar 100.
La ilaha illallah 100, selawat 100. Itu minimnya begitulah kalau kita bincangkan. Tapi banyak hal tentang beliau itu sebetulnya. Nah itu kita baru mulai sedikit sampai ke kolbu. Nanti jika kolbu ada lagi ke dalam, maka ada istilah yang beliau kembangkan dan orang yang kembangkan ya dalam Islam. Ada namanya zikir sirul asrar. Kan ada orang yang bincangkan gitu. Zikir asrar itu, sirul asrar itu kitab beliau yang dinisbatkan ke beliau. Di dalamnya ada zikir-zikir yang dikemas dalam zikir 12 asma tauhid. Dikemas dalam itu. Nah, kemudian tahap etape itu dilakukan, ada praktek-praktek zikirnya. Nah, tentu secara aplikatif mungkin kita spill sedikit-sedikit aja bicara dalam bab itu. Mbak kue dewi bicara. Kira begitu tuh. Biar Buya Yunal. Gini Bu ya. Sepertinya apa yang kita mau tanyakan beliau kebaca ini. Enggak, yang biasa baca itu mah Buya Asfi. Ntar lagi datang Buya Asfi. Tapi gini Bu ya. Ini ada sesuatu yang datang nih. Ini ini apa ini? Cuaca sekarang lagi dingin-dinginnya Bu ya. Waduh. Ada yang hangat-hangat Bu ya. Mirbus. Aduh. Ini pantang kita ini. Ini nggak boleh nih sebenarnya ini. Ya. Nggak boleh dilihat maksudnya. Ntar ada Buya Asfi datang buat ini ya. Siap Bu ya. Nanti kalau diteban kita. Ini apa namanya? Ini kerupuk katam namanya. Oke. Ini saus. Makasih Iya. ya, Safarel. Dan kabarnya Buya Asfi ada Bentar lagi Buya dah. Asfi, ada Faiz, katanya ada Pak Tabah juga siapa? Oh, 3 lagi berarti nanti ya Bu ya. Lagi berarti Siap ya. Bu ya. Ntar Nanti pesan di- aja ya. Siap. Nggak pakai lama ya? Enggak. GPL. Ntar datang. Insya Iya. Allah. Izin sebelum dieksekusi. Nah, Menyangkut yang tadi. Itu kan ditalkinkan zikir. Ya kan minimal tadi Qadiriyah itu 100 la ilaha illallah per hari. Selawat, istighfar. Nah, itu kan dihunjamkan di kolbu. Nah, saya pernah ditanya oleh beberapa orang teman-teman. Setelah di kolbu, kita berusaha membiasakan, kalau mendawamkan mungkin berat ya. Tapi mencoba membiasakan atau merutinkan itu per hari dalam rentang waktu 24 jam. Setelah itu, apalagi? Maksudnya, apakah dia akan berjalan zikirnya sendiri? Atau mursyid lagi, atau guru lagi memasukkan ke dalaman kolbu itu, atau bagaimana? oke, kita kasih spill sedikit aja. Semuanya itu baik kurikulum. Jadi kalau kita masuk dalam ranah Thariqah Qadiriyah, dia punya kurikulum, ya kan? Dan kurikulum itu perbincangannya di mana? Perbincangannya adalah bagi yang sudah masuk dalam lingkaran Qadiriyah. Itu dalam spesifik pengamalan gitu. Nah, coba kita misalnya bincangkan Buya Yunal misalnya. Kan sebetulnya wajar-wajar saja kita membincangkan kurikulumnya apa. Tapi kurikulum wajibnya itu. La ilaha illallah. Ya, gini ya. Beberapa waktu yang lalu, beliau kan telah mengkhatabkan Sirul Asrar nih. Iya. Barangkali apa ya? Ada rahasia-rahasia, nama sesuai dengan judul kitab ya. Ada rahasia-rahasia ketika ini sudah dimulai. Habis itu apa lagi? Ini bukan berarti ini nyundul-nyundul, bukan, tapi kalau misalkan beliau berkenan memberi jawaban kan lebih enak. Seperti Buya Yunal kan arahnya kayak Buya Yunal. Enggak, itu minta beliau menegaskan pertanyaan. Itu Ya mungkin sambil nyambung sama pertanyaan ini ya. Itu kan ada 2 kitab ya yang sudah dikaji. Ini supaya terhubung semua. Ada Sirul Asrar, kemudian ada Futuhul Ghaib gitu.
Nah, mungkin Buya Aldo juga ya bisa menjelaskan secara apa namanya, ya secara ringkas lah ya, perbedaan mendasar antara dua kitab ini. Apakah dia dalam bentuk strata, harus khatam ini dulu, kemudian naik ke Futuhul Ghaib. Nah, terus atau sebaliknya gitu. Nah, tekanan masing-masing kitab ini apa? Supaya nanti mungkin pendengar yang belum ini ya, yang belum tahu dengan kajian itu, mereka bisa paham gitu. Mutar nih. Oh, sebelum jawab satu lagi Bu Yona. Nah, sekalian. Sekalian. Sirul Asli. Kan situ udah ada terjemah. Ya. Diterjemahkan kitab itu, dan itu beredar umum di tengah masyarakat. Nah, maksudnya Bu ya, barangkali menyambung pertanyaan Bu Yona tadi, apakah kita ini, kami ini misalkan, bisa langsung membaca terjemahnya karena tidak mampu membaca kitab aslinya, atau ada pengantarnya dulu, seperti apa nama kita Futuhul Ghaib. Itu, atau bagaimana itu? Baik. Sebetulnya itu Bayona bisa jelasin. Kalau kita mau judulnya belajar atau baca? Kalau belajar, maka mesti ada gurunya. Belajar itu mesti ada guru. Ternyata kita digimikin sama biasa itu, datangnya dari belakang tuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Bu Yasmin lagi terakan belakang, lewat belakang. Atau ada sesuatu yang beliau ingin terjemahkan di belakang. Duduk ya. Masya Allah. Ini makin lengkap nih obrolan kita nih. Yang punya rumah beliau Oh, kita tiga doang. pegang semua. Nah, mie 3 doang tuh. Besarnya kita. Ini harus ditambah nih. Tambah satu lagi atau dua lagi nih. Tadi udah di Udah kita pesan dari Bu ya. Kalau ngopi kita kali ini, insya Allah 5 atau 6. Nah, sementara pesannya, yang tukang bikinnya baru nganterin 3 gitu loh ya. Tukang bikinnya 3. Bukan, yang ngantrinya. Nganterin 3 gitu. Bukan tukang bikinnya 3. Hati-hati kalau ngobrol sama Bu Yasmin. Jebakan Batman belum banyak soalnya. Ngomong-ngomong aneh nganggu nggak? Enggak, gini Bu ya. Biasa ini Nggak, terus ini program. nah, tar dulu. Nah, ini kan nama host yang sebelumnya katanya ini ngopi namanya. Nama host sebelumnya. Ya, bukan nama kontennya, kata host yang sebelumnya namanya ngopi. Hostnya ini udah hijrah nih Bu ya, ke Morobungo sana, ya kan? Nah, akhirnya kita ganti gitu. Nah, cuman bedanya kali ini spesial nih. Biasanya Bu Aldo sendiri, ya kan, sama host. Nah, sekarang ada Bu Yona, tuh ada Bu Yasmin. Ganggu lagi Bu. Itu datang. Nambah. Ini namanya mie rebus ala Mak Pakih. Lama Pakiyah. Itu. Sama namanya? Mak Pakih. Mak Pakih. Garis kalian naik, makanya kaki. Ya Bu ya, nanti di dapur masih banyak Bu ya. Nanti ini ada 2 yang kosong. Katanya Pak Tabah juga mau datang. teh telur kasih dong, teh telur. Teh telur Bu ya. Telur tinggal. Pak Tabah. Teh telur. Telur di situ tinggal. Ini kan ngopi, tapi ngeteh telur namanya. Itu bedanya. Oh, ganti nama. Yang istiqomah itu Bu Yasmin yang istiqomah. Kopi bawa kopi. Saya tugasnya ngabisin mie aja Bu ya. Oke. Sini Bu ya. Mohon. Pak Tabah dari mana? Biasa ini Bu, nyari ilham Bu ya. Bukan nyari wangsit. Izin Bu ya. Siap-siap silakan Pak Tabah. Gak sak napas Pak Tabah. Lumayan. Jadi gitu Bu ya. Di gimana Bu Aldo? Ya. Jadi obrolan kita udah kemana-mana nih Bu Yasmin. Di pertanyaannya kita ngobrol-ngobrol aja, tapi nanyanya dalam-dalam, orang filsafat nanya kan. Nggak ada titipan pertanyaan. Titipan pertanyaan. Bisa nitip Boleh Bu ya. just tip. Ya, titip pertanyaan tadi. Yang penting ada ongkir. Ada oke. Jadi sebetulnya 2 kitab yang tadi disebut, ada Sirul Absar, ada Futuhul Ghaib.
Kalau ditanya mana yang dulu, mana yang dulu, Futuhul Ghaib atau Sirrul Asrar? Futuhul Ghaib artinya apa? Membuka pintu ke gaiban kepada yang maha gaib. Sirrul Asrar, rahasia di balik rahasia. Ya kan? Kalau kita lihat apa materinya ya, kalau materinya agak lebih ini Sirrul Asrar dengan rangkaian kalam-kalamnya itu ya, artinya tidak membedakan terlalu jauh dengan Futuhul Ghaib itu. Futuhul Ghaib itu kan walaupun apa namanya global gitu ya pembahasannya, tapi itu menusuk sekali. Artinya karena kita kemarin itu memulai membahas kitab beliau dari Sirrul Asrar, maka sehingga terkesan yang setelah Sirrul Asrar itu dibaca baru Futuhul Ghaib gitu. Terkesannya begitu. Sebetulnya yang paling pas itu mana yang diajarkan oleh guru. Kalau tadi disebut itu belajarnya gimana? Saya belajarnya ada terjemahan Sirrul Asrar, lalu ada terjemahan ini. Apakah cukup saya baca terjemahan saja ya? Kalau saya tentu beda. Kalau judulnya kita ngaji, maka tentu dengan guru. Ya kan? Talaki. Ada sanad. Kan ujungnya sampai ke sana tuh. Jadi tidak asal baca-baca saja. Makanya kita kan sering kalamkan juga di beberapa kajian, mungkin para buya juga menyebutkan. Jadi tidak semua yang didengar itu dilakukan, diamalkan. Gitu. Bahkan ini dalam kasus talqin misalnya, yang diamalkan itu dalam bab riyadhah adalah yang ditalqin, yang diberi oleh guru, supaya ada yang ngawasin, supaya ada yang kontrol. Nah, jadi gitu tuh. Nah, supaya ada kontrol lebih lanjut tuh, kita ajak ngobrol Buya Asfi. Gitu. Itu mie udah bengkak kata kakak bos. Iya. Telurnya bengkak. Telurnya udah mati 2 kali Bu ya. Ayo sembari kita makan ini santai. Satu lagi. Ya. Jauh Faiz lagi jalannya jauh macet ya katanya. Jadi gitu. Tapi sebelum, nggak apa-apa ya, 5 atau 3-4 menit lagi. Biar perut kerjanya nggak terlalu berat dengan mie, biar lunak sekalian, tinggal telan aja lagi. Ya. Oh iya, ya, kayak agar-agar. Nah, kita sambung 3 menit lagi tentang sekodir. Nah, ini kan dari pandangan dari Bu Aldon. Ya, Bu Yunal ya. Nah, gimana menurut Bu Asfi? Ini kena mumpung lengkap nih Pak Taba. Siap. Nah, bagaimana? Saya makan jasmani dan rohani ini. Pandangan apa ini? Yang pertama tentang kitab. Nah, ini pertanyaan tadi berangkat dari setelah seseorang atau salikah namanya atau apapun namanya mengamalkan 100 la ilaha illallah per hari, istighfar 100, selawat 100, itu dihunjamkan di kolbu setelah ditalkinkan. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Apakah Ini lagi mursyid atau guru akan mengantarkan ke dalaman kolbu itu lagi, dan zikirnya apa lagi misalnya? Itu ya. Nah, makanya tadi apakah Sirrul Asrar dulu yang kita baca atau nyambungnya ke sana tadi supaya. Monggo ya. kita sembari Saya jadi kaku nih, masa ada Buya Aldo, Dokter Buya Yunal di sini. Hilang itu amunisi kita di sini. Mohon maaf nih. 100 orang mau ngomong juga. Orang mau jawab. Sudah kemakan tuh jagungnya. Ada tukang kacau. Gak makanya nggak jadi. Mau nawarin jagung ternyata sisa 2 doang Bu ya. Tapi boleh gabung kan Bu ya? boleh tuh, boleh tuh. Tadi antum berperak lari kan? Enggak Bu ya. Untung nggak jatuh ya. Ini buat saya kan Bu ya? Oh iya.
Biar 1, 2, 3, 4, 5, Bener nggak? pasangnya Itu juga dulu. 6. Oh pas bre. Oh, pas ya? Emang buat saya berarti ini. Naik. ya Allah Aduh. Karim. Tadi ngeliat Bu ya nih. Jalan macet tadi. Macet jalan tadi. Muzdahim Bu ya. Muzdahim. Yang nggak macet itu jalan orang yang menghinakan diri Bu ya katanya. Berarti ngintip. Gua ngintip dari Nanti pertanyaan selanjutnya langsung. apa tuh? Lah saya jadi audiens dulu Bu ya. Nikmati mie ayam dulu. Lah, ya, Saya ayo, belum nyambung sambil. soalnya. Dingin. Ini mie ayam apa mie Itu mie kerupuk katam namanya. apa Indomie? Bukan mie bengkak namanya. Ya makan dulu biar sebentar lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau habis makan ini pikiran jadi langsung keriting. Nah, Mie keriting. Ini Bu tadi coba berjabung Bu ya. Ini mencampur jagung ceritanya. Iya. bismillah. Kembali ke alam Bu ya Mak. Itu majelis teman-teman di sana gimana ceritanya? Teh telur biaspi mana? Teh telur biaspi. Nggak bisa. Diambil Bu ya? Betul. Belum senderan aja. Ada ranjaunya Bu Yono? Sampai Bu Ya, ya. senderan. Ada ranjau. Senderan aja. Tadi udah bahas apa aja utama? Jadi pertanyaan beliau tadi, Oh baru join. tadi kan pertanyaan beliau tadi Iya Bu ya. ada namanya yang harus diistiqomahkan ketika seorang salih ditalkin, ada apa? Tahlil, Tahlil 100, apalagi? istighfar 100, Istighfar 100, selawat selawat 100. 100. Itu Ada yang lebih penting Bu ya. seharusnya apalagi gitu. Ada yang lebih penting yang tadi saya bahas Bu ya. Apa tuh? Menghinakan diri untuk istiqomah juga Bu. Menggunakan diri itu istiqomah. Iya kalau nggak diistiqomahkan yang tadi Bu ya tadalulnya Bu ya. Itu nanti zikirnya istiqomah melangit jadinya Bu ya. Sombong dia nanti. Oh. Itu yang sering lupa gitu ya. Maksudnya zikirnya istiqomah. Dia misalkan nih Bu ya. Jadi zikir istiqomah, tahlilnya istiqomah, itu belum tentu dia langsung usul. Sebentar. Aneh baru dengar ada zikir istiqomah. Itu maksudnya gimana? Ini Ya, lagi bisa syuting Nasabi. kan diijazahin sama guru mursyid yang bilang. Iya. Amalin ini nih, zikir ini nih, istiqomahin ya kan biasanya gitu tuh Bu ya. Oh, bukan zikir istiqomah. Oh, Berarti bukan. ini adalah kolaborasi Kolaborasi. Nasabi, mana dalilnya dan ngopi. Ya. Makassar. Oh iya. Ada lagi Bu, bukan kopi doang. Apa tuh? Ngemi. Oh, ngumi ya. Ngumi. Oh ini. Iya siapa? Benar. Gue punya Bu Yasmi ini. Yuk, kembali makan. Jadi ada yang lebih penting Bu ya. Jadi ada dia amanahkan untuk zikir secara istiqomah. Harus menghinakan diri istiqomah juga Bu ya. Jadi biar selalu merasa hina di hadapan Allah Bu. Itu keren, penting. tapi. Karena kalau enggak zikirnya tuh bisa menjadikan apa? Sombong Bu ya. Kok nunjuknya sih? Iya, beliau lebih paham soalnya. Oh, kirain bilang lebih sombong gitu ya. Maksudnya tadi pas Ana bilang kayak gitu, antum yang nyautin kan? Iya, Kalau Aning yang nggak enak lah. Iya. Song itu nyanyi. Sombong ya, sombong. Bahasa Perancis itu ya. Iya. Jadi Som. iya, sombong. Sombong. Bahasa Indonesianya sombong ya. Kalau di kampung saya sombong itu bocor. Itu sombong. Saya izin makan dulu Bu ya. Iya. Ya sama, udah merasa jawabannya persis kayak gitu. Yang jawab Gus Pahit. Iya, jadi nggak sia-sia kan Nasabi kan? Nggak sia-sia. Ajib memang ya. Udah berhasil. Udah berhasil nih. Satu program. Satu program. Nyisip. Tapi ada satu hal yang perlu ini di mana cipitnya? Ini aja Pak. Ah, boleh. Ayo sambil makan. Sambil makan. Betul kata Gus Faiz tadi kan udah Mursal nanya, habis itu apa lagi? Semestinya kita jangan tanya apa lagi dulu. Yang udah itu mau diapain dulu gitu kan. Ya itu jawaban beliau istiqomah itu. Ayat ke-6 surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim gitu jawabannya. Bunyi ayatnya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dikurikulumkan oleh mursyid kita, oleh guru kita, itu adalah arah petunjuk atau kurikulum. Itu kan bagian dari hidayah itu, bagian dari hidayah. Itu ihdina itu hidayahnya itu harus diistiqomahkan dengan alurnya istiqomah mustaqim. Jadi rukun bertorikot itu cuma 2 aja sebetulnya. Pada surat Al-Fatihah ayat ke-6. Hidayah dan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sibuk aja sih orang. Lapar Bu ya, baru nyampe soalnya. Tadi nggak connect.
Saya butuh asupan punya energi Bu ya. Sekali ngopi, Nah, dicampur kopi nggak enak. rusak. Gitu tuh Dodong. Tuh Dodong. Udah Mursa. Siap ya, lanjut. Jadi hidayah, bimbingan, dan istiqomah. Jadi sebetulnya kalau nggak boleh sebetulnya kita sebagai murid itu meminta, misalnya gue udah jalanin nih, lapor ke guru, ya Aldo, saya udah jalanin ini, abis ini apa lagi? Jangan pernah nanya gitu. Tadi pagi udah istiqomah belum? Jadi beban namanya betul. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Nanti ditanya, dikasih kurikulum, nah dilakuin. Nah, itulah Bu ya, kenapa kalau saya di majelis tuh jarang nanya amalannya apa lagi, jarang nanya juga kalau di majelis. Terus gue ngebebanin saya Bu. Ini ditanya aja ya. Ini Nasabil tuh nanya mulu. Kali itu saya terpaksa Bu ya Ngomongin disuruh nanya itu, soalnya nanya kalau ya. itu. Ditugasin ya. Gitu tuh, ada variannya kan. Ada varian. Oh, Ajib ini. Ini makan. Iya, siap. Kita lagi jaim nih. Jaim mas feminis. Ya aja Mas. Nggak apa-apa. Enggak. Oh, satu lagi. Enak. Ada yang perlu kita pahami. Aldo sering nyampaikan dari kitab Sirrul Asrar itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam kondisi yang paripurna, yang sempurna. Itu paripurna kesempurnaan itu zahir batin. Zahirnya apa ya? Fisik. Meskipun ada orang mengaku saya cacat, bukan visualnya bukan. Karena ada yang jauh lebih kaya lagi pada diri manusia, itu adalah ahsani taqwim dari unsur batinnya. Apa unsur batinnya itu? Itulah unsur rohani yang Allah tiupkan, rohanilah namanya. Kemudian menyebar keluar qalbi, dan di dalam itu sudah ada nama-nama Allah. Maka sebetulnya kita harus luruskan, betulkah guru mursyid itu mampu memasukkan nama Allah ke dalam qalbi murid? Saya yakin enggak. Siapa mursyid bisa masukin nama Allah begitu besar ke qalbi murid? Yang ada itu guru itu ibarat ngebor sumur untuk mencari air supaya airnya keluar, itu sudah ada. Zikir itu nama-nama Allah itu sudah ada. Tergantung berapa dalam boran sumurnya. Ada 10 meter udah dapat air, ada 20 meter baru dapat, ada 100 meter baru dapat. Itulah kenapa ada murid-murid yang lama menikmatinya, udah bertahun-tahun nggak kunjung menikmati zikir. Ada yang baru duduk aja langsung menikmati zikir. Itu ibarat orang gali sumur 5 meter udah ketemu air, Langsung dapat air. nah jadi nama Allah tuh sudah ada di dalam. Nah, kerja guru ngapain ngebor itu? Bukan ngebor yang itu tuh ya, bukan ya, bukan. Jadi kalau boleh tahu yang nentuin dalamnya kolbu si murid kapan, jadi sampai kapan keluar airnya itu apa Bu? Kita nggak dituntut untuk mengetahui ditentukan oleh apa, tapi yang harus kita lakukan adalah istiqomah, bermujahadah, lakuin aja. Tapi masalahnya nih, Apa Bu ya? pas dibor, ketemu batu gede banget, dibor nggak bisa. Hati-hati tuh. Kita para salik, dibor-bor nggak bisa, dimasuk di install nggak bisa, ya cari itu titik bor lagi, gitu. Maka hati-hatilah kalau kita apa penciriannya, analogi kali sumur ketemu batu itu sama dengan murid yang nggak istiqomah. Sama dengan murid nggak istiqomah. Itu kita sendiri yang membuat kita tuh gak merasakan enaknya zikir. Kita sendiri yang membuat. Kenapa? Karena malas dan kurang yakin. Apa pencirian orang yakin? Istiqomah. Jadi nggak bisa saya yakin dengan bermursyid dengan Aldo, saya yakin bermursyid dengan Yuna, saya yakin dengan Abuya. Nggak bisa dia ngomong itu. Buya Aspi? Enggak. Buya Buya Tabah yang paling sabar gitu. Nggak bisa kita mengaku saya yakin, nggak bisa. Yakin itu harus dibuktikan, istiqomah pembuktiannya. Jadi kalau nggak istiqomah berarti nggak yakin. Ilmu yakin aja belum tentu. Baru dia ainul yakin, bisa. Gitu kira-kira. Jadi itu harus diberesin ya, cara pemahaman itu aslinya nama Allah itu sudah ada. Cuma digali, bongkar-bongkar. Terus apa maksudnya posisi mursyid? Menyadarkan. Menyadarkan si murid bahwa dalam dirimu ada kekayaan. Ada kekayaan. Itu bagaimana ya? Ada kekayaan ilahiyah di dalam itu. Namanya ada. harus ditambang Bu ya. Harus ditambang. Itulah isyari dari ahsani taqwim. Lengkap dong zahir batinnya. Itu nggak tuh Dodo?
betul-betul aja. Loh, makan dulu. Jadi mengeluarkan mutiara dalam lumpur ini gitu. Ini Mus Faiz. Tambang-tambang. Tambang. Lapindo. Macam-macam. Jadi menarik itu. Nabi pun dia tidak bisa ngasih petunjuk orang. Jangankan mursyid. Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Nabi loh. Innama ana balagh. Nabi itu nyampein. Apalagi guru, apalagi mursyid. Nah tadi kata Buya Asfi, guru itu tadi kalau kita kembali lagi ke wilayah Thariqah yang sedang kita bicarakan tokohnya Syekh Abdul Qadir Jilani, masih Thariqah Qadiriyah itu, kalau kurikulum seperti tadi yang kita sebut, kapan seorang murid pindah kurikulum? Nah, ini kalau kata Buya Asfi mau Buya Yuna itu sirnya guru. Kapan kita ngomong ini? Kapan kita ngomong ini? Nah, gitu. Jadi nanti tahu. Kan nanti pada murid itu satu dia berikan report. Yang kedua, guru itu dikasih tahu oleh Allah. Bukan guru yang tahu. Makanya tadi dikatakan Bu Yaspi, guru tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga. Apalagi judulnya irsyad. Irsyad itu apa? Mursyid. Ngasih petunjuk. Membimbing. Membimbing. Ente pernah jadi dosen kan? Maksudnya jadi mahasiswa maksudnya. Pernah ya? Ada dosen pembimbing kan? Ada ya. Kerjanya ngapain? Membimbing. Membimbing mahasiswa. Wah, ente bisa jadi masalah nih ini. Dosen pembimbing itu dia hanya, kalau bahasa sederhana begini, mengarahkan. Kalau keliru baru dia ngomong. Ini kan Buya Yunus lagi S2. Teman-temannya banyak ngomong. Ini kayaknya, Dosennya. Dosennya siapa ya? Dulu aman. Jadi kata teman-teman anak S2 apa? Perasaan kita aja yang diskusi. Dosennya paling terakhir ngomong. Lalu kalau ada fatal kesalahan mahasiswanya langsung dia ngobrol. Nah inilah yang disebut dengan filosofi membimbing itu. Kalau jalannya mah lurus, lanjut. Masih di jalan. Kalau masih di rel, aman. Udah ke rel, baru. Makanya dalam istilah tafsir Minangkabau itu, tafsir Minangkabau ya sih. Karena kan kita penulis tafsir Minangkabau ya. Membimbing, menata, meniti. Kalau kita membimbing anak, menata itu, ayo bimbing. Bukan Nah iya beda. Gitu ya. Jadi nanti dia sudah mulai melangkah, lepas dulu tangan satu. Sudah bisa melangkah lagi, lepas. Nanti belum mulai jalan, pegang lagi. Nah posisi mursyid itu sama dengan itu. Jadi tidak bisa juga. Apalagi benar kata Bu Yasfi. Apalagi Bu ya. Ntar dikasih kurikulum, nanti pusing sendiri gitu. Benar. Itu kalau istilah Bu Aldo juga ini apa dalam tafsir Minangkabau itu namanya menjulak batu tekan tuang. Hasil. Itu yang kena kepala sendiri kan, jadi beban. Ya gitu betul kan? Nah, gimana ada sesuatu pertanyaan gitu? Bagaimana dalam sudut pandang nuklir? Dan kambang dulu. Lanjut ya. Nah, Bu, ya, kalau misalkan ngomongin tadi kan dibahas tentang kurikulum sebutannya Bu ya. Ini yang cukup jadi problem tuh, orang kadang pengen tahu kurikulum orang Bu ya. Orang pengen tahu kurikulum orang. Iya, orang lain maksudnya ya. Kalau ente gimana? Yang orang asli mana? Kalau saya tasdik aja sih Bu ya. Tasdik sama jalannya masing-masing. Nah yang jadi problem tuh kadang kalau misalkan nanya tuh justru kadang, kok dia udah dikasih kurikulum ini ya? Kok saya belum, apa saya kurang dipercaya sama guru saya itu? Itu kan bisa cukup berbahaya Bu ya. Itu hal-hal yang perlu dihindari juga tuh. Oke, jawabannya ada di Futuhul Ghaib yang sudah kita bahas. Kamu terimalah posisimu. Udah kan kalau begitu ya, lebih kurang arahnya begitulah. Bagaimana kondisimu ketika kamu sedang berthariqah,
apa kurikulum yang dikasih oleh mursyidmu, terima aja dulu. Jangan kepoin orang. Masalah kita itu sangat jarang ngepoin diri sendiri. Ya. Itu bahasanya Gus Faiz itu. Lah, kok dia baru zikirnya sudah gitu? Kok dia baru talqin? Ini saya 2 tahun baru bisa talqin. Enggak harus begitu. Jangan tanya begitu. Jadi pesan Syekh Qadir dalam Futhul Ghaib itu, terimalah dengan tulus, dengan penuh kesabaran dan ketabahan kondisimu saat ini. Jika kamu menerimanya dengan tulus dan ikhlas, nanti engkau akan dinaikkan maqammu oleh Allah. Jadi jangan nuntut-nuntut gitu ya. Jadi wajar itu pertanyaan ente tadi itu. Kita biasanya sering memperkuat orang. Apalagi kerjaan waktu suluk kan. Iya. Contohnya Harus sabar. harus sabar. Tabah. Harus sabar, Tabah perlu tabah. tabah lagi gitu. Iya, harus tabah lagi. Iya, Buya. Dikira nggak perlu tabah. Kan kemarin juga kita sudah sebut, sabar itu tidak berhenti di sabar, tapi as-sabru di dalam surat apa yang kita sudah bahas juga di Futhul Ghaib, akhir surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini tingkatan. Tingkatan. Jadi tidak bisa begitu saja. Loh, kok saya begini-begini aja gitu kan. Artinya kita masih belum beres sebetulnya. Beresin dulu. Jadi ini nikmatin aja sih gitu. Jadi nyambung Gus Faiz tadi Bu ya. Ada lagi tafsir Minangkabau nih Bu ya. Tunjuk lurus kelingking berkait. Sudah. Ya kan? Contohnya gimana? Jadi harusnya Tunjuk lurus, kelingking, berkait. jangan nunjuk orang, tunjuk satu kan. Manfaatnya ke kita. Gitu. Jadi harusnya introspeksi yang lebih utama ketimbang nunjuk orang. Saya pengen Nanti dia bikinnya gini. Nah, apalagi nunjuknya begini ya kan? Lu ada jawabannya mau Bang? Ya, benar apa yang disampaikan Buya-Buya tadi, bahwa yang kurang di antara kita yang salik ini ya, sebagian kita, ya mungkin ini kitanya saya secara khusus, itu Saya adalah juga. ketabahan. Saya juga Bu. Ketabahan. Pak Tabah. Jadi kalau berbicara ini, yang paling berhasil itu sebenarnya Pak Tabah. Dia tabah terus. Dari awal. Dari awal sampai sekarang, Dari insya Allah lahir. sampai akhir tabah terus. Nah, kenapa kita bilang yang kurang itu adalah ketabahan? Ya karena penyakit kita itu ya seperti yang tadi yang dibilang Gus Faiz, ada yang tidak sabar ketika ditempatkan guru di kurikulum tertentu, atau seperti Buya Mursal yang apalagi nih setelah zikir ini, apalagi nih setelah kajian ini. Yaitu secara zahir itu kan positif ya. Positif, pengen nambah. Tapi ingat, hal kebaikan kalau dia dilakukan dengan hawa nafsu, dengan nafsiyah, itu justru yang terjadi itu bukannya kebaikan. Justru itu ya melanggar dari aturan dari zikir itu sendiri. Nah, itu makanya dalam hadis Nabi itu kan sudah sering diulang ya. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mengikuti apa yang aku sampaikan. Nah, aku itu mungkin diwakili oleh pewaris beliau, ya sahabat, tabi'in, kemudian para mursyid. Jadi salah satu bentuk ketabahan seorang murid ya dia terima aja dimanapun ditempatkan guru, dimanapun ditugaskan guru. Karena salah satu bentuk atau keberhasilan itu justru kadang di penerimaan itu. Nah, mungkin kita pernah mendengarkan ya, Bu Asfi juga pernah membacakan sebuah kisah di kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah karya Imam Sya'roni. Jadi ada sebuah majelis, ada seseorang yang datang ke sebuah majelis gurunya. Dia pengen ngaji sebenarnya sama guru itu, tapi sejak dia ngaji sampai berbulan-bulan setelah itu, dia nggak diizinkan untuk bermajelis, tidak diizinkan untuk masuk di majelis gurunya. Justru dia diperintahkan buat memelihara atau buat ngurusin ternak gurunya.
Nah, coba setelah di beberapa bulan berjalan, akhirnya dia bertanya-tanya, kira-kira apa? Tapi dalam kitab itu nggak disebutkan dia bertanya-tanya. Dia nerima aja. Kamu nggak usah ikut ngaji, kamu cukup ngurusin peliharaan kami gitu. Akhirnya dia patuh terus berbulan-bulan. Akhirnya sampailah suatu ketika sang guru sudah sepuh dan sekarat, dan di akhir hayat guru ini justru ini bukan ini lagi ya, irsyadnya itu dikasih ke murid yang diperintah buat jagain atau ngurusin peliharaan gurunya. Coba bayangkan, ini belum masuk ke, saya kira itu belum berzikir, belum la ilaha illallah 100 kali setiap hari, hanya disuruh buat bersih-bersih. Tapi karena keikhlasan, karena ketabahan, lagi-lagi Pak Tabah ini, dengan ketabahan dia menerima apapun yang ditetapkan gurunya, justru dia melampaui teman-temannya yang ngaji tapi dengan hawa nafsu. Ngaji dengan keinginan supaya bisa jadi badal gurunya, bisa menjadi menjadi khalifah atau bahkan menjadi mursyid setelah gurunya wafat misalnya. Justru ngalahin semuanya. Nah, sehingga pertanyaan apalagi nih guru setelah ini? Itu sebenarnya pertanyaan sul adab. Pertanyaan sul adab yang didorong oleh nafsiyah yang belum jinak. Nah, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Buya Mursal bukan berarti Buya Mursal sul adab. Ya, beliau hanya mengutip pertanyaan. Kalau ada yang bertanya seperti itu, berarti dia bagian dari murid yang sul adab dan harus bertobat lagi, kembali lagi ke hijrah lagi seperti kajian kita kemarin. Berarti kalau nyambung sama yang jawaban pertama saya, Bu ya. Ternyata itu kan kalau misalkan dilihat tuh ngurusin hal-hal yang kelihatannya tuh nggak ada sisi keilmuannya tuh, Bu. Kalau zikir atau apa ikut ngaji itu kan kayak masuk ke lingkup orang-orang yang berilmu, meningkatkan wawasan. Tapi dia disuruh misalkan tadi ternak, peliharaan, mungkin kalau di bahasa sekarang tuh ngerapiin sendal-sendalnya aja. Itu kan jalan yang tadi, Bu ya, menghinakan dirinya itu bisa jadi dipandang remeh juga kan. Dengan begitu berarti sebetulnya cukup penting juga, Bu ya. Cukup penting juga untuk yang hal tadi itu diperhatikan. Bukan cukup penting, Penting, Bu ya. Oh iya. Sangat penting. Cukup penting apa? Enough important. Iya, Bu. Berarti mungkin gini, Gus. makan tuh. Tetaplah istiqomah dengan kurikulum apa yang diberikan guru. Ya kan? Biarkanlah tangan-tangan Allah melalui mursyid untuk bekerja melanjutkan kurikulum saja. Tapi Bu ya, kalau misalkan ngelihat tadi kan kata Bu itu tabah aja menerima gitu, Bu ya. Cek, tabah aja menerima. Tapi kalau misalkan ngelihatnya tuh gini, Bu ya. Bisa nggak ya, atau pengen deh misalkan kayak teman saya yang udah di sini, itu bagian dari angan-angan yang diperbolehkan. Tapi ini tanpa perlu mengharapkan Allah hasud kan, dia pengen si yang diangankan itu dia hilang gitu. Tapi ini tetap aja, tapi kita pengen kayak gitu. Itu bagian yang diperbolehkan atau itu mengeluarkan kita dari garis tabah itu gitu. Saya mau nanya dulu, angan-angan ada nggak yang diperboleh? Nggak boleh, kata guru saya, Bu ya. Berarti jadi yang angan-angan nggak boleh tadi? Udah batal sudah. Udah batal. Jadi menginginkan, Bu ya. Bercita-cita mungkin. Bercita-cita luhur mungkin. Bahasanya bercita-cita luhur. Oke, menyambung yang tadi supaya kita nggak kepoin orang juga. Allah itu kan berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu tidak menyaksikan, memandang? Jadi mandangnya ke dalam, Faiz, bukan mandangnya keluar. Nah, secara kekasih hamba Allah yang pengen jadi kekasih itu cita-citanya apa? Cita-citanya ingin dekat, ingin sampai. Makanya munajat yang disampaikan oleh Sufi di antaranya itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Rabb, wahai Tuhanku, engkau tujuanku, ridhamu yang aku cari. Itu kan mau mendekat. Lalu apa lagi? Rabbi zidni ilma fika tahayyur, atau Rabbi zidni fika tahayyur, yang dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Abdul Karim Samani.
Ya Allah, tambahlah keherananku kepadamu. Kita selalu heran kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cita-cita untuk itu, untuk selalu dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, itu cita-cita mulia, guys. Tapi yang harus diwaspadai, jangan cita-cita mulia itu dikotori oleh nafsiyah yang penuh ego dan anania yang luar biasa. Makanya tadi yang sudah disebut dari awal tadi, Dilli wal Iftiqar, tandanya beliau memang menikmatin juga dengar ya. Kata Syekh Qadir itu begitu, jalan menuju Allah itu macetnya luar biasa. Yang nggak macet cuma 2 pintu, Dilli wal Iftiqar. Nah makanya tidak usah lihat orang, lihat diri. Saya dulu pernah punya ini, Faiz, punya jargon lah, kata orang dulu ya, atau kata-kata Mutiara. Mutiara. Dulu itu saya pernah nulis, baca alam, maknai diri, laksanakan kata-kata, menuju kearifan. Itu tagline saya dari dulu tuh S1. Baca alam, maknai diri, laksanakan kata-kata, menuju kearifan. Jadi nggak ada baca orang lain. Artinya baca kita, alam yang paling dekat dengan kita itu ya kita. Maknai. Lalu dari situlah kita mulai berjalan menuju kearifan. Kenal diri, kemudian nanti Allah kenalkan dirinya kepada kita. Maka jalan yang disuguhkan oleh para sufi atau turuq sufiyah, yang dalam hal ini kita membincangkan khusus tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau membentangkan, ini loh jalan yang beliau tempuh. Kalau ikut jalannya dia, ya ikutin kurikulum yang beliau ajarkan. Dan tentunya dari guru-guru yang memiliki sanad ketersambungan sampai kepada beliau. Nah, jadi sanad ketersambungan kepada beliau itu ya bukan sanad abal-abal juga. Nggak palsu gitu. Nggak palsu. Artinya dia memang ikutin jalan apa yang diajarkan. Kalau ada istilah suluk ya Bu Asfi ya. Ada istilah suluk, ada istilah riyadhah, itu dia juga jalanin itu semua. Dan para guru itu ngangkat seorang khalifah atau seorang mursyid itu kan tidak sembarangan. Tidak sembarang itu, Faiz. Dan itu tidak bisa otoritas dia sendiri saja. Tapi ada otoritas yang bertanggung jawabnya kepada sanad di atasnya, sampai kepada muassisnya, sampai kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa tadi disampaikan Buya Asfi, Buya Yunal, lalu dan Mursal juga menyampaikan. Ya, dan apa yang tadi juga disebut dalam kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, di posisi kita itu mesti jalanin situ. Yang disebut tadi istiqomah di situ, dan tadi disebut ada sabar di situ, lalu ada ridho. Kemarin kita juga ada bahas di Futuhul Ghaib. Bukan di Futuhul Ghaib, tapi di Lataiful Minan kita bahas. Mana yang paling oke? Ridho apa? Mahabbah, cinta. Jawab. Kenyangan. Ridho. Wah, Ridho karena dia ikut ngaji kemarin. Kalau mahabbah itu kecenderungannya egois. Kenapa kecenderungannya egois? Itu bahasa Lataiful Minan ya. Karena dia maunya dia aja yang ngisiin, orang lain nggak boleh. Maunya dia aja yang bersama dengan dia. Tapi kalau ridho, dia bersama atau tidak bersama, dia ridho. Nah, ini ajaran turuq sufiyah. Jadi bagaimana itu ajaran Sayyidina Muhammad SAW, bagaimana kita ridho. Jadi memang agak sabar. Sabar itu, Faiz, ini sering kita ulang-ulang. Sabar yang dituntut di situ bukan sabar yang menahan diri tapi tanpa apa-apa. Tapi sabar yang di dalamnya ada zikrullah. Dalilnya apa? Tanya Buya Yunal. Kan mana dalilnya kan? Ini kombinasi Bu ya. Iya, mana dalilnya? Tanya Buya Yunal. Apa dalilnya? Innallaha ma'as sabirin. Nah, itu dalilnya.
Allah bersama orang-orang sabar. Jadi kalau ada kita bicarakan selama ini sabar, tapi kalau nggak ada Allah di dalamnya, maka dia belum sabar. Maka kembali lagi, ini tafsir Minangkabaunya nih. Tafsir Minangkabaunya, tanak nasi wo lado, danga kaji bawa kadado. Terjemahannya sama ada bangsa. Dengarkan kaji, disimak kaji, lalu diresapin ke dada. Iya gitu biasa terjemahannya. Iya. Gimana Pak Tabah? Dari tadi figuran aja Pak Tabah. Makanya Pak Tabah ngapain duduk di sini? malu Bu ya. Jadi Bu ya. Pak Tabah. Jadi enggak bukan figuran Bu ya. Jadi Pak Tabah tuh masuk ke sini tuh dalam keadaan lapar Bu ya. Disuguhin kayak gini mau makan nggak enak, jadi bimbang tuh, yang nggak ada tenaga, mau makan malu, jadi serba salah. Malu Bu ya, dari tadi tabah-tabah kayak aduh. Diulang-ulang terus ya. Jadi Iya. jadi uswatun hasanah ya Pak Tabah. Iya, padahal aduh masih jauh. Tapi nama seperti itu dalam bahasa Arab itu namanya tafaulan, tafaul. Apa itu ya? Jadi tafaul itu berharap apa yang diberikan ke Pak Tabah itu menjadi kenyataan suatu hari nanti gitu. Amin. Jadi optimis. Ya, Jadi nama terima kasih, Pak Bu Tabah ya. itu sangat bagus gitu. Terima kasih Bu ya. Sebentar Pak Tabah. Saya dapat bocoran di genteng. Emang gentengnya lagi bocor ya. Ceritanya dulu Pak Tabah pernah nggak tabah menerima nama Tabah. Nah. Ridho menerima nama Ridho. Nah. Jadi Iya, pernah Bu. nuntut lah, pernah nuntut ke rumput kan. Kenapa nama saya Tabah gitu kan? Iya. Berat dong. Itu gimana ceritanya Pak Tabah? Kok bisa begitu? Iya Bu ya. Kok bisa tiba-tiba nyasar di ribat juga gitu? Dulu kan belum ngaji ribat Bu ya. Oh gitu. Masya Allah. Ayo ceritalah Pak Tabah. Iya dulu ya bagian dari perjalanan lah Bu ya. Bagian dari perjalanan kan tidak mulus-mulus saja. Jadi ketika hantaman demi hantaman kayak terus terjadi gitu, sempat terpikir jadi wah saya ya terus terang protes ke orang tua gitu. Protestan itu jadi. Iya. Kenapa sih saya diberi nama Tabah? Jadi kayak jadi seolah-olah kayak jadi menantang apa namanya? Iya, kayak menantang ujian kayak gitu Bu ya. Ya sampai ya entah bagaimana caranya itu via YouTube Bu ya, melintas kajiannya Abu ya. Udah langsung terkait. Nah, mulai dari situ tuh. Ya, akhirnya kan karena ikut ngaji di sini jadi pemahamannya mulai bergeser gitu. Ternyata itu doa yang sangat luar biasa. Jadi sekarang bersyukur diberi nama itu. Cuman selama kajian tadi dari awal sampai akhir, aduh, jadi malu ya. Tapi ada yang menarik sih Pak Tabah ya. Ini kan Iran sama Israel kan perang-perangan nih sekarang nih ya. Iya. Perang-perangan Bu ya. Perang beneran. Perang beneran. Udah dari rudal. Enggak kan saling ancam nuklir nih. Nah, saya langsung kalau ngomong nuklir langsung ingat Pak Tabah, orang nuklir gitu loh. Orang nuklir, apalagi kalau ada logo-logo kelingkaran, kuning, Tiga. ya tiga, putih hitam itu saya langsung ingat Pak Tabah. Nah, dari background Pak Tabah sebagai pakar nuklir gini, apa hubungannya dengan tasawuf? Apa cantolannya di mana gitu? Apa hubungannya tasawuf sama nuklir gitu? Maaf ya Aldo ya, ini kita lagi Lanjut. tema kita. Menghancurkan nafsnya Bu ya. Jadi apa ilmu nuklir jadi ilmu alat. Apa alat ilmu ya? Ilmu alat untuk memahami kajian karena saya memang latar belakangnya Bu di situ. Jadi misalkan kita ini tidak ada seperti itu Bu ya kan sering sebenarnya kita kalau misalkan kayak tadi pagi apa menemani Bu ya Aldomi kan sesungguhnya kita ini tidak ada gitu, kita mungkinul wujud gitu, yang wajibul wujud adalah hanya Allah gitu. Nah nah itu kalau dari sisi fisika nuklir ya memang sejatinya semua ini nggak ada Bu ya, karena intinya kalau dirunut misalkan dari materi dipecah lagi dibelah terus sampai kecil itu semuanya sama berupa pada dasarnya hanya gelombang Bu ya. Ya artinya tidak ada gitu artinya. Bahkan
keberadaan partikel kita, elementer kita, sebut saja elektron gitu, elektron, neutron, dan seterusnya, itu terjadi karena medan partikel itu bergetar. Vibrasi. Iya, bervibrasi. Jadi ibaratkan buih di lautan atau apa? Ombak di lautan itu apa ya? Gelombang yang paling kecil itu apa? Riak. Riak. Jadi kita itu ibaratnya riak karena samudra yang samudra yang bergelombang, yang bergetar gitu. Jadi adanya itu karena sang samudra ini tadi beraktivitas. Kalau samudranya tidak beraktivitas, nggak ada. Jadi gitu ya. Definisi tidak ada tadi itu gimana maksudnya Pak Tabah tuh? Kan semakin diselami ternyata nggak ada, ternyata gelombang, terus tiba-tiba dikatakan tidak ada. Gelombang kan ada. Iya, tapi kan Definisi tidak adanya loh tadi. ya ibaratnya itu semua kain itu pada dasarnya kapas gitu loh ya. Batu es itu sebenarnya sejatinya air. Kurang lebih seperti itu. Riak gelombang itu sebenarnya adalah samudra. Jadi keberadaannya itu karena aksi dari si samudra. Jadi sebenarnya dari belakang lagi. iya, sebenarnya. Jadi adanya itu karena samudra itu tadi. Itu kira-kira kita gitu ya. Kurang lebih begitu saya memaknai bahwa apa sih mungkinul wujud itu, saya memaknainya gitu. Jadi mungkinul wujud itu ada ya karena Faktor X. karena sang wajibul wujud beraksi, tanda kutip, afal ya kalau bahasa itu. Nyambung. Gitu. Saya kira tadi Pak Tabah menjawab apa hubungannya nuklir dengan tasawuf. Dia menjadikan bagaimana menuklir kolbu. Oh, nuklir kolbu. Mohon doanya Bu ya. Ya, Ajib. Jadi kalau kolbu ini bisa tenang, nyaman dia, hilang dari gangguan hawa nafsu setan, semuanya itu mesti dinuklir. Jika kolbu dinuklir, maka nol lah semuanya, flat semuanya, yang ada hanya dia. Saya kira itu tuh ya sih hubungannya. Iya. Tapi tidak cukup dengan bor. Nggak cukup dengan bor, pakai nuklir. Itu kalau ketemu batu keras ya. Kalau cerita-cerita nuklir kan ada radioaktif juga nanti itu 100 tahun. Kan nggak ada kehidupan nanti, gimana ceritanya itu? Kan tadi dari Jawa sama Pak Tabah tuh, dia ikut ngaji Aqidatul Awam gitu ikut. Nah, jadi dari Jawa emang nggak ada, yang ada itu yang Sang Maha ada aja. Ya, starting pointnya Pak Tabah itu nuklir kolbu itu sebenarnya sama dengan Bu Asfi tadi, ngebor, bukan goyang. Jadi pimpinan nonton ya. Jadi ngebor itu kan masih konvensional, ngebor dikit kan. Tapi kalau di nuklir itu langsung ke bawah, langsung ke hulunya gitu. Iya. Nah, jadi nuklirisasi kolbu. Itu. Jadi itu nuklirisasi kolbu. Itu baru sampai ke Gunjay ya. Gunjay apa lagi? Kalau sampai ke Gunjay, tiba di bateh. Berakhir obrolan ngopi kita. Nah, Itu kan ya? Ya boleh lah. Atau kita habisin dulu. Saat ini habisin dulu ini. Bu ya, mau ke toilet. Iya. Ya udah habis. Udah. Ini kesini sebenarnya niat untuk ini doang. Oke. Nanti numpang doang. Oke. Ya, Gus, ya. Berarti emang sengaja mie ya. Numpang doang. Ya, Pak Tabah. Ya Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Ini dibawa lagi. Ya. Oke. Ya Semuanya sekalian ininya sampahnya, Pak. Ada petugas yang jualan. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin.
Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.